Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Dinas Kesehatan Bali terus mewaspadai munculnya kasus hepatitis misterius di Indonesia. Pasca Lebaran, tim gabungan melaksanakan sidak pendatang di Kota Singaraja. Komunitas pencinta bonsai menggelar pameran berskala nasional di alun-alun Gianyar. Tim gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan Disduk Capil Buleleng melaksanakan sidak pendatang hari Selasa kemarin. Petugas menyasar rumah warga dan sejumlah rumah kos di Kampung Kajanan, Singaraja. Warga pendatang dimintai kartu identitas untuk kelengkapan administrasi kependudukan. Petugas menemukan 6 warga pendatang yang belum melaporkan diri ke kelurahan. Mereka diminta membuat surat keterangan lapor diri yang berlaku selama 6 bulan. Penduduk non permanen. Nah, sesuai dengan arahan dari Dirjen Disduk Capil bahwa setiap warga negara itu sesuai dengan kriterianya wajib punya KTP. Nah, kita menertibkan penduduk non permanen, apakah mereka sudah punya KTP? Dan mereka wajib melapor kalau mereka penduduk pendatang, melapor ke desa atau kelurahan dengan membuat surat keterangan lapor diri. Dan kalau mereka tidak punya KTP, nanti dari petugas pegawai Disduk Capil akan merekam dan membuatkan KTP. Sidak pendatang rutin dilakukan setiap tahun untuk mengantisipasi penduduk liar. Jumlah pendatang saat ini sebanyak 739 orang tersebar di 42 desa kelurahan. Tim liputan melaporkan dari Buleleng. Puluhan warga berkumpul di Balai Banjar Kawan, Desa Serangan hari Minggu lalu. Warga mempertanyakan penanganan kasus dugaan penggelapan dan penipuan di LPD setempat. Warga mengaku kecewa karena hampir setahun kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Denpasar itu tak kunjung tuntas. Warga mengaturkan Banten Sesajen Pejati memohon kepada Tuhan agar kasus itu bisa segera diselesaikan. Ketika mereka menjabat orang-orang di kejaksaan, mereka disumpah dan dilantik secara kepercayaan dan keyakinannya. Kita akan balikkan ini kepada beliau, bahwa siapapun mereka yang berada di balik ketidakbenaran ini, bahwa mereka yang mempermainkan hukum ini supaya mendapat hukuman yang setimpal. Dan karir mereka harus putus sampai di sini. 4,6 miliar uang yang beredar. Warga kecewa atas kinerja lembaga perkreditan desa Serangan yang dinilai tidak wajar. Dana milik masyarakat kini sulit dicairkan dengan berbagai alasan. Tabungan Banjar ini. Ini tabungan Banjar. Ini tabungan Banjar Pekan. Kami tidak bisa menarik. Berapa nilai itu, Pak? Kalau salah lagi 6 juta sekian. Sebelumnya? Ya, sebelumnya hampir 8 juta. Itu sudah pernah mengajukan untuk dicairkan, Pak? Gimana? Sudah pernah mengajukan untuk ditarik itu? Tapi kemarin sudah dibayar ini 1,5 juta karena dinicil karena tidak ada dana katanya. Jadi persoalan aspek hukumnya kita percayakan sepenuhnya. Kalau kemudian itu seperti apa yang ditanyakan tadi, ya kita pasti akan bersikap. Kita tidak tahu apa sikap kita nanti sesuai dengan teman-teman yang menjadi korban, apa itu deposan atau yang memiliki kredit di situ. Yang memiliki kredit ingin bayar mereka, tapi kewajibannya tidak bisa dipenuhi oleh LPD. Sekarang kan masih jalan. Ketika proses hukum ini LPD sekarang jalan. Nah ini ada apa ini gitu? Padahal dia tidak mampu memenuhi kewajibannya, dia hanya bisa menagih yang memiliki utang. Akan tetapi mereka tidak melakukan pembayaran terhadap para deposan yang memiliki uang di situ.
Kasus di LPD Serangan muncul saat banyak ditemukan kejanggalan dalam pemeriksaan keuangan. Dalam pemeriksaan ditemukan sejumlah transaksi tidak wajar sehingga LPD Serangan rugi 6 miliar rupiah. Kesimpulan yang kami baca, Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. berharap calon tersangka segera diumumkan. Seni kaligrafi bertema perdamaian ini merupakan karya seniman kaligrafi asal Rusia, Pongkras Lampas. Kaligrafi dibuat di atap villa seluas 980 meter persegi, milik pebisnis asal Ukraina, Alex Stefan di Canggu, Kuta Utara. Karya bertema dunia bersatu ini dibuat dalam 5 bahasa, yakni Rusia, Ukraina, Inggris, Indonesia, dan Cina. Seni kaligrafi ini kini menjadi pesan untuk meredakan ketegangan Rusia dan Ukraina. I feel myself cosmopolitan. As I told you before, I love people from all over the world, yeah? And I try to not touch the politics, actually. I'm not interested in that much. But you know, when your parents is bombing and in near your house is Russian troops coming, killing people, you cannot be a part. It's very sad. What I want to say, you ask me, did I can show this to our president, for Zelensky? Of course, for me, he is a hero. I would like to share him this. But I think our people and him, he is focused to defend our country, to defend our independence, to defend our mothers and children who is in danger. Yeah, and you know, we are Ukrainians. We are not angry to Russian people because we understand that all that kind of war belong to government of Russia, of Putin, and people who is top and have their interest. In history, art always helps to people express emotions and help to be stronger. I hope this project will see not presidents, but see people, and people will feel the same, the power to change the world, the power to unite the world, the power to speak from the heart and make a project which can be international and true with everyone. Sebelum melukis di Bali, Pongkras Lampas sering terlibat proyek seni jalanan di berbagai negara. Pongkras juga membuat karya kaligrafi di sejumlah gedung pencakar langit di berbagai kota dunia. Tim Liputan melaporkan dari Badung. It's very beautiful nature, you know. Always